welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Buat kalian semua yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah hadir lagi di video hari ini. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang budgeting lagi. Nah sebenarnya ini tuh udah lama banget dan cukup banyak juga yang minta, yaitu adalah budgeting ala anak kos. Tapi aku tuh nggak bikin sampai hari ini karena aku sendiri udah lama banget nggak ngekos. Aku ngekos itu waktu zaman kuliah. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya bisa deh aku sharing waktu pengalaman aku kuliah, tapi aku sesuaikan dengan keadaan hari ini ngekosnya gitu ya. Jadi di video hari ini aku akan coba buat budget yang sesuai untuk anak kos. Tapi ini disclaimer dulu ya. Jadi budget yang aku sharing ini adalah budgeting berdasarkan waktu aku ngekos, tapi kurang lebih aku sesuaikan lah dengan gaya ngekos atau biaya kos yang sekarang. Jadi kalau mungkin nanti kalian lihat kayak mana mungkin kak sekarang harganya segitu dan lain-lain, ya tolong dimaklumi ya karena aku ngekos itu kayaknya terakhir 5 tahun yang lalu. Tapi nanti juga aku akan buat contoh budgeting realnya gitu loh. Jadi kayak angka pastinya tuh berapa. Itu cuma supaya membantu kalian untuk tahapan-tahapannya aja sih, membudgetnya supaya lebih jelas dan gak bingung. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi dalam membuat budgeting, yang pertama harus kita tahu itu adalah income kita atau pemasukan kita itu berapa. Nah, jadi ini aku cuman bikin perumpamaan aja ya. Jadi aku kondisikan misalnya kayak ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu adalah sebagai mahasiswa yang tidak kerja. Jadi artinya adalah dia menerima uang sepenuhnya dari keluarganya gitu ya. Jadi itulah income full dia. Dan aku bikinnya itu kurang lebih 1,5 juta rupiah. Dan juga ini hitungannya itu bisa kalian pakai untuk teman-teman yang gajinya itu UMR. Jadi aku itu taruh hitungannya dengan gaji UMR terendah, yaitu 3 juta rupiah. Jadi nanti budgeting di sini aku sesuaikan dengan income dari 1,5 juta rupiah sampai 3 juta rupiah, sekitaran itulah ya. Jadi intinya kita tahu dulu pemasukan kita itu berapa. Nah terus budgeting yang pertama itu yang harus kita list adalah untuk fixed expenses atau pengeluaran pasti. Nah untuk pengeluaran pasti itu apa aja sih? Pengeluaran yang pasti itu adalah bayar kos. Iya nggak sih, sebagai anak kos ya kita harus bayar kos, kecuali orang tua kita yang punya kosan. Nah yang kedua adalah bayar listrik. Sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang naruh listrik ini di variable expenses atau pengeluaran yang tidak tetap. Tapi kalau aku taruhnya itu di fixed expenses. Kenapa? Jadi waktu aku ngekos dulu itu kan pakai sistem yang itu loh, kita masukin pulsa sendiri, apa sih, kayak token, kita masukin tokennya sendiri, terus ya udah listriknya kita punya segitu. Nah aku itu setiap bulan rutin ngisi 100.000. Mau itu masih sisa, aku akan tetap isi 100.000. Tapi kalau misalnya nanti kan udah tahu ya, kita kan bisa lihat tuh, pantau ya masih kita punya berapa lagi gitu ya. Kalau misalnya udah mau habis ya kita harus irit-irit lah. Mungkin yang kosannya pakai AC ya udah AC-nya jangan terlalu lama lagi, pasang aja AC-nya 2-3 jam, setelah itu matiin. Intinya disesuaikan. Tapi kalau untuk aku listrik itu aku taruh di fixed expenses. Terus aku juga taruh pulsa di fixed expenses. Kenapa? Karena sama alasannya kayak listrik tadi, aku membatasi diriku untuk cukup nggak cukup, aku harus pakai pulsa segitu aja. Karena apa? Dulu waktu aku kuliah juga, aku kan kebanyakan ngabisin waktu di kampus ya. Jadi dari pagi sampai sore biasa di kampus, dan di kampusku itu ada wifi yang sebenarnya aku yakin di kosan sekarang itu banyak udah disediakan wifi juga. Jadi sebenarnya untuk pulsa ini bisa kita batasin banget, terutama untuk kita-kita yang pemasukannya itu minim. Nah untuk fixed expenses ini aku batasin maksimal 50% dari total income kita. Jadi misalnya aja income-nya itu 1.500.000. Artinya untuk fixed expenses ini aku harus cukupkan sebesar 750.000, tidak boleh lebih. Dan kalau misalnya pemasukan kita itu 3 juta per bulan, berarti fixed expenses aku itu ada maksimalnya 1.500.000
Tidak boleh lebih. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak batasin fixed expenses kita kayak begitu, kita nggak akan punya uang untuk makan, apalagi untuk nabung. Udah nggak ada uang lagi. Jadi saran aku buat teman-teman semua, coba kalian list lagi pengeluaran pasti kalian tiap bulan berapa, terus coba kalian persen. Berapa persen dari income kalian? Kalau misalnya lebih dari 50%, saran aku coba diturunin. Entah dari biaya kosnya, atau pulsa, atau listrik, atau ya fixed expenses kalian yang lain gitu ya. Mungkin untuk orang-orang mikir, Emang masih ada bayar kos yang 500 atau 750 ribu? ada. Karena gini, aku pernah ngekos di Cengkareng dan itu biaya kosannya cuman 750 ribu pakai AC dan kamar mandi malam. Kamar mandi dalam, saking semangatnya sampai salah. Jadi artinya ada kosan yang harganya itu 500 sampai 700 ribu itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya teman-teman gak perlu pakai AC, cuman ya udah kipas nggak apa-apa kok. Itu pasti ada kok yang cuman beberapa ratus ribu doang. Jadi coba dievaluasi lagi untuk pengeluaran pasti kalian. Karena masih silau, jadi buat kalian yang belum subscribe sambil nunggu matahari turun, klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku ada upload video baru. Nah, ini kita masuk budgeting yang kedua, yaitu adalah saving. Jadi sebenarnya ini adalah suatu penyesalan untuk aku ya. Kalau misalnya aku bisa mengulang waktu, aku akan taruh saving ini di budgeting kedua. Tapi waktu itu memang aku masih tidak dewasa, masih belum bijak dalam menggunakan uang, jadi emang jujur aku tidak punya saving. Tapi untuk teman-teman semua, aku harap kita bisa lebih sadar dan lebih bijak lagi menggunakan uang. Jadi yang kedua itu kita masukin dulu ke saving. Savingnya berapa? Untuk teman-teman yang misalnya income itu 1.500.000 ke bawah, at least ambil 10% untuk tabungan. Pasti bisa kok. 10% itu jumlah yang menurut aku sangat-sangat masuk akal untuk kita sisihkan ke dalam tabungan kita. Jadi setiap bulan kalau kita terima uang dari orang tua kita, langsung tuh pisahin 10%-nya untuk masuk ke rekening tabungan kita. Dan untuk teman-teman yang income-nya lebih dari 1.500.000 sampai 3 juta, aku saranin kalian bisa saving at least maksimal 25% atau lebih. Tapi seenggaknya pasti kalian bisa lah. Kalau misalnya income kalian 3 juta, pasti kalian bisa kok nabung 20-25% dari income kalian. Nah, terus baru kita ke budgeting yang terakhir, yaitu adalah yang variable expenses atau pengeluaran yang setiap bulannya itu bisa berubah-ubah. Nah, ini adalah untuk kebutuhan hidup kita sebagai anak kos. Kalau untuk aku misalnya ada kebutuhan groceries, yaitu untuk belanja bulanan sabun, sampo, pewangi, atau buat cuci baju, ya apalah makanan-makanan, snack dan lain sebagainya. Terus ada juga biaya makan, karena waktu sebagai anak kos juga mungkin kita nggak bisa selalu masak atau nyiapin makan sendiri. Ya udah, masukin aja biaya makan. Selain itu juga transport. Tapi untuk transport ini jujur aku itu sangat irit karena apa? Biasanya aku itu kalau ngekos, aku selalu ambil kosan yang deket dengan tempat kerja aku atau dengan kampus aku, yang aku bisa jalan kaki. Kenapa? Karena di otak aku gini, aku udah ngeluarin uang untuk ngekos, jadi aku nggak mau ngeluarin uang mahal lagi untuk bayar transport dari kosan ke kampus atau dari kosan ke tempat kerja. Jadi aku selalu cari kosan yang bisa jalan kaki ke tempat kerja atau kampus aku. Jadi transport yang aku masukin di sini itu adalah transport cuman untuk weekend aku pulang ke rumah. Jadi irit banget karena waktu aku ngekos juga aku bolak-balik ke rumah itu naik busway, terus dari halte busway-nya itu aku naik ojek online yang bayarnya paling cuman 5-10 ribu doang. Jadi murah banget untuk ongkos aku. Oke, jadi aku sekalian mau ngomongin bahwa sekarang lembar budget aku ini itu sudah bisa kalian dapatkan dari website aku, yaitu aku taruh di devimelisa.com. Nanti linknya juga akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Di sana aku udah sediain semua lembar kerja budget aku full, pokoknya dari awal sampai akhir. Bahkan ada juga lembar meal plan aku. Jadi kalian bisa langsung cek sendiri produk-produknya di sana. Dan misalnya kalian mau ada pertanyaan atau mau tanya-tanya lagi, kalian bisa join di grup Telegram aku. Linknya juga akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, selain itu di sini juga harus kita sisihkan untuk keperluan, aku bilangnya envelopes lah ya, atau kebutuhan lain-lain. Misalnya apa? Beauty, kayak skincare, make up gitu kan. Menurut aku kita harus sisihin juga setiap bulan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena biasanya kalau kita beli skincare atau make up itu kan nggak langsung habis dalam sebulan dong. Jadi artinya kita bisa siapin duit kita untuk beli skincare tiap 3 bulan sekali gitu loh. Supaya nggak kaget pas nanti kita harus beli langsung banyak. Jadi mending kita tabung dikit-dikit. Terus juga misalnya untuk pembelian ATK, alat tulis kantor.
Iya, pokoknya stationery gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kuliah untuk bayar fotokopi lah, untuk beli materi itu. Nah, itu bisa kita sisihkan dari duit variable expenses ini. Nah, terus yang terakhir adalah baru untuk nongkrong. Kalau misalnya ada sisanya, itu baru kita pakai untuk jalan-jalan atau misalnya untuk ngopi-ngopi di kafe-kafe yang lagi ngetren sekarang. Jadi menurut aku sendiri ya bukan artinya gara-gara aku ngekos aku nggak bisa nongkrong atau aku nggak bisa beli barang baru sih, enggak. Kalau aku tetap aku mau lanjut aja lah ya. Jadi buat aku sendiri, waktu aku ngekos juga aku tetap suka nongkrong atau tetap suka jalan-jalan ke mall. Tapi sebisa mungkin aku sisih dulu untuk biaya makan dan juga biaya yang tadi itu, yang variable expenses yang aku sebutin. Karena kalau enggak kan aku bisa gak punya duit gitu ya. Dan aku juga gak mau sampai akhir bulan makan mie instan terus atau makan obat mah, enggak. Jadi yang penting kita harus bisa membudgetnya aja. Jadi begitulah kira-kira budget anak kos menurut aku, sesuai dengan pengalaman waktu aku ngekos dulu. Semoga video ini bisa membantu kalian dan memberi kalian inspirasi dan semakin semangat untuk budgeting. Karena balik lagi, ingat ini bukan masalah banyak atau sedikitnya pemasukan kita, tapi tentang gimana kita bisa mengelola uang kita. Karena percuma kalau misalnya kita punya banyak uang tapi kita nggak bisa mengelolanya, itu akan habis juga. Jadi kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.